Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar kisruh ribut tentang permasalahan harta, yang bahkan ada yang sampai mempermasalahkan tentang pembagian beda jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Dan ini sebenarnya sudah menjadi isu yang sangat klasik, ya. Orang-orang gender mengatakan Islam telah menzalimi hak-hak wanita, karena di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala juga pernah menegaskan tentang pembagian laki-laki dan perempuan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, lidzakari mislu hadzil unthayain, bagi laki-laki 2 berbanding 1 dengan perempuan. Namun jangan sampai kita selaku seorang mukmin bertanya, kenapa sih Allah menentukan bagian 2 banding 1 laki-laki dan perempuan? Jangan kita tanyakan dengan kalimat kenapa. Kalau kita tanya dengan kalimat kenapa, seakan-akan kita ada keinginan untuk merubah hukum Allah. Tapi sebenarnya yang harus kita tanyakan, apa hikmahnya daripada sebalik perintah Allah laki-laki 2 banding 1. Dan di antara hikmah-hikmahnya yang pertama, yang namanya laki-laki, dia wajib menafkahi keluarganya, wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Maksud kalimat wajib bagaimana? Ketika dia menafkahi keluarganya, dia mendapatkan pahala. Ketika dia tidak menafkahi keluarganya, dia bahkan berdosa. Namun bagi perempuan bagaimana? Perempuan tidak wajib untuk menafkahi keluarganya. Tetapi kalau dia mendapatkan keizinan daripada suaminya untuk bekerja, dan dia membantu keluarganya untuk menafkahi keluarganya, bahkan dia mendapatkan pahala sedekah. Subhanallah. Ini hikmah yang pertama. Dan hikmah yang kedua, kita ketahui bahwasanya kalau misalkan ada sebuah kasus di mana seseorang meninggal, harta yang ditinggalkan itu mencapai misalkan harta 300 juta. Sedangkan dia memiliki 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Yang mana laki-laki dia mendapatkan 200 juta dan perempuan mendapatkan 100 juta, 2 banding 1. Dan apa hikmahnya jikalau misalkan si laki-laki ini ingin menikah? Tentu saja dia akan membayar mahar dan persiapan pernikahannya sehingga hartanya ini menjadi berkurang. Katakanlah telah dia habiskan 100 juta untuk biaya persiapan menikah, tinggal 100 juta lagi untuk biaya setelah menikah. Sedangkan perempuan bagaimana? Perempuan misalkan adiknya tadi yang sebelumnya mendapatkan harta 100 juta, ketika dia dilamar oleh seorang laki-laki, bahkan dia mendapatkan lagi mahar dan lain sebagainya daripada pemberian suami. Dan ini adalah hikmah yang sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat secara menyeluruh, pada hakikatnya pembagian ataupun kaedah 2 banding 1 antara laki-laki dan perempuan ini hanya berlaku pada 5 kasus saja. Yang mana ketika misalkan seseorang meninggal, ahli warisnya ada anak laki-laki dan anak perempuan, ini berlaku kaedah 2 banding 1. Ataupun kalau dia tidak punya keturunan tapi yang ada cucu laki-laki dan cucu perempuan, ini berlaku 2 banding 1. Kalau almarhum tidak punya keturunan tapi dia punya saudara laki-laki dan saudara perempuan, ini berlaku 2 banding 1. Begitu juga ketika ayah dan ibu si mayit, ketika almarhum tidak punya keturunan, ini berlaku kaidah 2 banding 1. Dan ini hanya berlaku 5 kondisi saja. Tapi ketika kita menelusuri secara mendalam bahwasanya ada 7 kasus, 7 keadaan di mana laki-laki dan perempuan itu sama dalam mendapatkan warisan. Misal, seorang meninggal, ahli warisnya ada saudara dan saudari yang satu ibu. Yang satu ibu beda ayah. Tentu saja dia mendapatkan bagian yang sama. Dan bahkan untuk ayah dan ibu almarhum, ketika almarhum ada keturunan,
dia mendapatkan bagian yang sama juga, yaitu 1/6, sebagaimana Allah berfirman, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bahkan kalau kita ingin menelusuri lagi, ada 10 kasus di mana perempuan lebih banyak dapat daripada laki-laki. Ada 10 keadaan, ada 10 kondisi perempuan mendapatkan lebih banyak daripada laki-laki. Contoh misalkan seorang meninggal, ada anak, ada suami, ada ayah kandungnya, dan almarhum meninggalkan anak perempuan, di mana anak perempuan mendapatkan setengah karena dia hanya seorang. Dan dalilnya dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Kemudian ayah kandungnya dia mendapatkan bagian 1/6. An-Nisa ayat ke-11 juga menjelaskan tentang itu. Dan suami mendapatkan bagian 1/4. An-Nisa ayat ke-12. Maka setengah untuk anak perempuan, 1/4 untuk suami almarhum, dan 1/6 untuk ayah almarhum. Maka ini antara laki-laki dan perempuan lebih banyak dapat perempuan. Bahkan ini ada 10 kasus. Dan bahkan terkadang dalam kondisi tertentu perempuan mendapatkan harta warisan, laki-laki tidak mendapatkan harta warisan. Dan ini terjadi ketika ada kasus seorang meninggal, ahli warisnya anak perempuan, ya. Kemudian ada saudari perempuan kandung, adik almarhum ataupun kakaknya seorang, dan juga ada paman. Maka untuk anak perempuan, ya, dia mendapatkan bagian setengah. Untuk saudari perempuan kandung dia mendapatkan asabah, dan untuk pamannya dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka ketika kita mendalami secara mendalam, di sana ada nilai-nilai keadilan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan hal itu. Dan ketika kita melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum Allah, di sana ada nilai ta'abbudi, ada nilai kepatuhan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta-harta kita pun menjadi berkah, sehingga apa yang dikatakan oleh golongan orientalis, golongan liberalisme yang mengatakan Islam menzalimi hak wanita, ini bisa kita patahkan. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita terus menjaga harta kita. Marilah sama-sama kita terus melaksanakan sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan syariat Allah. Mudah-mudahan harta kita pun bisa menjadi berkah adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.